Nah, mungkin untuk menyingkat waktu, kali ini Mas Grace akan share beberapa materi tentang pemberdayaan dan proper, yang dimana biasanya kita melihat Mas Grace ini durasi waktunya sangat singkat sekali kalau di sosialisasi KLHK itu proper itu. Nah, semoga hari ini cukup bisa membantu untuk teman-teman semua memahami apa itu pemberdayaan dan apa itu proper. Oke, Mas Grace, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rusmat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang saya hormati, terima kasih kita sudah berkumpul di sini, di forum yang difasilitasi oleh Mas Rusmat dan teman-teman di Yosai Karya Indonesia ya, untuk berbincang, berdiskusi terkait dengan tema pemberdayaan dan proper. Nah, tema ini penting kita diskusikan, penting kita bahas. Maaf, Mas Rusmat, tiba-tiba suaranya bergema. Oh ya. Terus ada suara lain masuk juga. Ya, oke. Nah, cukup. Nah, tema pemberdayaan proper ini penting untuk kita diskusikan dalam konteks bagaimana proper bisa kita manfaatkan sebagai salah satu media wahana untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya oleh kalangan dunia usaha, oleh perusahaan. Dan saya memperkenalkan diri dulu ya, tadi sudah disinggung oleh Mas Rohmat. Sehari-hari saya di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan atau PSDK, salah satu departemen dari 6 yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, di mana departemen kami ini sudah lebih dari 1 dasawarsa bermitra dengan KLHK sejak dulu namanya KLH karena kehutanan belum bergabung, untuk merumuskan, mereview dokumen-dokumen proper khusus untuk kriteria pemberdayaan masyarakat sebagaimana kompetensi kami di Departemen atau Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Nah, saya izin untuk share screen sebagai pemicu diskusi kita pada pagi ini. Apakah sudah kelihatan, Mas Rohmat? Sudah, Mas, sudah. Baik. Sudah jelas. Memberikan masyarakat melalui proper. Jadi bagaimana proper ini kita optimalisasi untuk menjadi media yang strategis bagi upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, nanti teman-teman yang hadir di sini, kalau saya lihat dari nama-nama beberapa saya kenal, baik ada dari praktisi di perusahaan, kemudian ada mahasiswa juga, ada dosen, dan saya kira dari berbagai kalangan ya, yang memang punya concern di isu untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya di dalam memanfaatkan, mengoptimalkan peran institusi perusahaan untuk mewujudkannya. Nah, berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, sebelum masuk ke proper, saya ingin menyinggung sedikit tentang pemberdayaan masyarakat dan apa sih pentingnya kita melakukan pemberdayaan masyarakat dan nanti bagaimana proper bisa mewujudkannya. Pemberdayaan sering kita dengar, bahkan sekarang pada saat ini lebih sering ditulis, diucapkan, disampaikan dalam berbagai forum kata pemberdayaan dibanding pembangunan. Seolah-olah secara umum orang mulai alergi dengan kata pembangunan
dan lebih senang menyebutnya dengan pemberdayaan. Euforia pemberdayaan itu terjadi di berbagai tempat, bahkan di kalangan pemerintah pun itu juga lebih sering menggunakan kata pemberdayaan dibanding pembangunan. Saya ambil contoh misalnya secara kelembagaan di tingkat pusat, di Kementerian Dalam Negeri itu ada Direktorat Jenderal PMD. Di masa lalu PMD itu diartikan sebagai pembangunan masyarakat desa. Nah sekarang khususnya pasca reformasi, PMD itu diubah namanya menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa. Kebetulan sama-sama antara pembangunan dan pemberdayaan itu depannya P gitu ya. Di setiap OPD, organisasi perangkat daerah, kita senantiasa melihat nama label dari dinas-dinas terkait sebagai bagian dari OPD itu yang menggunakan kata pemberdayaan. Intinya pemberdayaan itu menjadi lebih sering kita dengar dibanding pembangunan. Nah, barangkali karena pengalaman masa lalu, pembangunan yang bias pada aspek ekonomi dengan pendekatan pertumbuhan, growth paradigm, yang membuat orang menjadi sensitif ya, agak alergi dengan kata pembangunan. Tapi sebenarnya pembangunan itu secara umum merupakan konsep yang netral sebagai sebuah upaya terencana menuju masa depan yang lebih baik, dan pemberdayaan itu sebagai salah satu strateginya atau salah satu pendekatan di dalam pembangunan dibanding di samping pendekatan-pendekatan yang lain seperti yang tadi sudah saya singgung, ada pertumbuhan, kemudian ada dependensi, people centered development, basic needs, dan seterusnya. Nah, kalau kita mencermati yang disampaikan oleh part-part ini, nampak bahwa dan kemudian dipertegas oleh John Friedman dalam bukunya Empowerment: The Politics of Alternative Development, ini mempertegas bahwa ya namanya pemberdayaan itu sebenarnya juga part of development. Empowerment as a part of development, sebagai bagian dari pembangunan. Tentu sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan, pemberdayaan memiliki karakteristik khusus, ciri khusus di dalam prakteknya. Nah, ciri khususnya apa? Ini kita masih merujuk pada perspektif part-part ini. Di situ ditegaskan pemberdayaan adalah elemen kunci dalam transformasi ekonomi, politik ekonomi dan struktur sosial yang unequal, yang tidak setara gitu ya. Dan pendekatan pemberdayaan ini banyak digunakan oleh lembaga-lembaga baik di tingkat internasional maupun nasional sejak pertengahan tahun 90-an. Maaf, Mas Rohmat. Oh ya, ada yang bocor. Baik, saya lanjutkan. Jadi pemberdayaan itu mulai banyak digunakan di pertengahan tahun 90-an sebagai upaya untuk melakukan transformasi dari kondisi politik, ekonomi, dan struktur sosial yang unequal atau tidak setara. Nah, kalau ada kata empowerment, empowering, berarti di situ ada pihak yang powerless, sementara ada pihak lain yang powerful. Unequal, ketidaksetaraan karena ada pihak yang powerless dan pihak yang powerful. Mengapa ada yang powerless dan mengapa ada yang powerful? Karena di situ ada ketimpangan di dalam distribusi power, distribusi kekuasaan.
Sehingga kegiatan pemberdayaan akan berdimensi meredistribusi kekuasaan untuk membangun atau menciptakan balance of power, sehingga yang powerless tadi itu bisa berdaya. Yang powerful bersedia meredistribusi powernya, kekuasaannya pada mereka yang powerless. Nah, ini ciri khas dari pendekatan pembangunan yang disebut dengan pemberdayaan itu adalah adanya redistribusi of power. Pemberdayaan itu bisa dilakukan baik dalam konteks individual, organisasi, maupun komunitas. Dan kata power itu sendiri tadi sudah saya singgung, mempunyai makna kekuasaan sekaligus kekuatan. Dan pemberian kekuatan, serta kekuasaan ini dilakukan baik pada level individu, organisasi, dan masyarakat. Nah, euforia pemberdayaan yang terjadi itu masih banyak melakukan aktivitas yang sebenarnya lebih kuat pada aspek kekuatannya, pada dimensi kekuatannya, belum pada dimensi kekuasaan. Misalnya, saya ambil contoh sebuah program yang mendefinisikan dirinya sebagai kegiatan pemberdayaan, namun aktivitas yang dilakukan masih sebatas memberi pelatihan. Memberi pelatihan itu berarti meningkatkan kekuasaan. Dia belum meredistribusi kekuasaan. Nah, masih banyak lembaga-lembaga baik di kalangan pemerintah, swasta maupun teman-teman di organisasi masyarakat sipil menyebut aktivitasnya sebagai pemberdayaan, tapi yang banyak dilakukan masih sebatas memberi kekuatan. Dengan cara tadi ya, meningkatkan pengetahuan keterampilan melalui pelatihan, bahkan memberi dukungan modal, pendanaan, revolving fund, dana bergulir, itu levelnya baru kekuatan, belum meredistribusi kekuasaan. Kalau kita bicara redistribusi kekuasaan, berarti ada kegiatan yang membuat mereka posisi powerless tadi, sehingga ada tercipta balance of power. Ambil contoh, misalnya kita punya kegiatan yang ditujukan pada pelaku UMKM, kita tingkatkan keterampilan mereka di dalam berproduksi, tapi juga membuka aksesibilitas mereka terhadap pasar yang selama ini barangkali pasarnya ini dikuasai oleh pelaku-pelaku usaha menengah dan besar. Nah, itu baru pemberdayaan kalau kita mampu melakukan redistribusi kekuasaan juga. Nah, menurut Zimmerman, kegiatan pemberdayaan itu dilakukan baik dalam konteks individu, organisasi, dan komunitas. Kalau kemudian kita hubungkan bahwa dalam aktivitas pemberdayaan ada pihak yang powerless, ini paling mudah kita gunakan konsepnya Paulo Freire tentang conscientization, itu tentang kesadaran. Pada level individual itu kita perlu pada tahap awal mengubah kesadaran individu dari kesadaran magis dan kritis, dari kesadaran magis dan naif ke kesadaran kritis. Sebelum kita organisir secara kolektif, secara individual harus diubah mindsetnya dari keterjebakan pada kesadaran magis ataupun naif menuju ke kesadaran kritis. Kesadaran magis itu ditandai dengan sikap pasrah ya. Orang misalnya ditanya, miskin karena apa? Itu jawabannya karena nasib. Nah, kalau miskin karena nasib, maka kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengubah nasib mereka? Memperbanyak doa, memperbanyak kegiatan agamaan,
supaya Tuhan mengubah nasib mereka. Nah, ini harus diubah cara pandang kesadaran magis ini. Orang-orang yang masih menyalahkan pihak di luar mereka yang tidak terjangkau, yang sulit dipengaruhi, diubah dengan cara yang lebih produktif untuk menunjukkan bahwa orang miskin itu bukan karena nasib. Nasib itu bisa diubah, bahwa yang namanya doa itu selalu penting, tapi berusaha tidak kalah pentingnya. Nah, di situ kita ajak refleksi masyarakat, individu-individu tadi, kemiskinan mereka itu ternyata nanti teridentifikasi karena etos kerjanya rendah. Itu sudah masuk pada kesadaran naif. Mereka miskin karena tidak memiliki akses untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar mereka sebagai basis penghidupannya. Itu sudah kesadaran kritis. Melihat lingkungan yang lebih luas lagi yang membuat mereka terpinggirkan atau termarginalkan. Nah, setelah seseorang itu memiliki kesadaran kritis, maka kumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran kritis itu bisa kita organisir, baik dalam sebuah institusi atau organisasi, kelompok-kelompok tertentu yang kemudian menggelembung menjadi sebuah komunitas. Ada kalanya bisa langsung masuk ke proses organisasi, bahkan langsung ke komunitas, tapi ada kalanya perlu proses pendekatan yang di level individual. Nah, ini penting bagi ibu bapak, teman-teman yang berkarya di masyarakat untuk memetakan problematika mereka itu sebenarnya ada di level individu, organisasi, atau komunitas, sehingga pendekatan kita tepat. Salah satu metode untuk mengidentifikasi itu melalui pemetaan sosial tentunya. Nah, sekarang setelah kita refreshing, menyegarkan kembali tentang pemberdayaan masyarakat, masuk ke proper, salah satu kebijakan yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkhusus ditujukan pada institusi swasta. Ada beberapa kriteria atau aspek yang diverifikasi di dalam kinerja perusahaan sebagaimana ada di layar Ibu Bapak. Salah satunya yang saya beli warna merah itu adalah pemberdayaan masyarakat. Proper ini mendorong kinerja perusahaan yang mana tentu perusahaan itu didirikan untuk memperoleh profit, untuk memperoleh keuntungan. Tetapi di dalam rangka mengejar keuntungan, jangan lupa untuk memiliki kepedulian pada upaya kelestarian keberlanjutan lingkungan, agar di dalam proses operasi perusahaan itu tidak merusak lingkungan, karena bumi, tanah air kita ini bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi-generasi berikutnya. Kalau sampai saat ini rusak, kasihan generasi berikutnya tidak lagi bisa memanfaatkan bumi tempat mereka berpijak. Maka keberlanjutan kelestarian lingkungan itu harus diperhatikan, dan itu termanifestasi di dalam kriteria-kriteria seperti efisiensi energi, penurunan emisi, dan seterusnya, yang mana kalau dalam proper itu KLHK bermitra dengan perguruan tinggi lain di luar UGM yang memiliki kompetensi fokus kajiannya terkait dengan ilmu lingkungan, yaitu dengan ITS Surabaya, Institut Teknologi Surabaya, dan dengan Undip. Dan di samping memiliki kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus kepedulian terhadap manusianya, sosial. Itu yang disebut dengan oleh John Elkington sebagai triple bottom line, itu ya, profit, planet, and people. People-nya itu, sosialnya itu kemudian
wujudkan di dalam kriteria pemberdayaan masyarakat, plus tambahan lagi tentang tanggap kebencanaan untuk mengapresiasi sekaligus mendorong perusahaan-perusahaan itu memiliki sensitivitas terhadap kebencanaan. Dan di dalam proper itu ada jenjang sejak dari hitam sampai emas, bagaimana yang gambar paling kanan itu yang paling tinggi predikat emas dalam proper itu dilihat, diverifikasi melalui kriteria yang disebut dengan inovasi sosial. Jadi secara umum dalam proper ini perusahaan yang dalam kategori hitam itu tentu yang terburuk karena dia merusak lingkungan. Tidak ada upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan, bahkan mereka dalam usahanya itu merusak lingkungan. Merah itu tidak sepenuhnya merusak, tetapi tidak taat pada regulasi yang ditentukan, dibuat oleh pemerintah terkait dengan lingkungan. Sementara kalau yang biru itu comply ya. Jadi perusahaan yang comply atau taat pada regulasi peraturan yang berhubungan dengan peraturan lingkungan. Sementara hijau dan emas itu disebut dengan zona beyond comply atau melebihi dari ketaatan. Lebih dari ketaatan terhadap peraturan lingkungan yang kemudian memperoleh predikat hijau dan emas, di mana dalam hijau itu di samping kriteria lingkungan yang tadi saya sebutkan seperti SML, Life Cycle Assessment atau penilaian daur hidup, emisi, keanekaragaman hayati, itu ada pemberdayaan masyarakat dan tanggap kebencanaan. Pemberdayaan masyarakat dan tanggap kebencanaan sebagai dua kriteria yang dimanfaatkan, diperuntukkan di dalam review proper untuk masuk ke zona hijau. Sementara untuk masuk ke zona emas itu kriterianya disebut dengan inovasi sosial. Nah, tadi belum disebutkan oleh moderator ya. Barangkali kalau ibu bapak ada hal yang tidak didiskusikan lebih lanjut, ditanyakan, bisa nanti disampaikan secara lisan atau bisa aja ditulis chat itu ya, lewat chat itu yang nanti akan difasilitasi oleh moderator. Nah, merujuk kepada website proper dari Men LHK, Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, proper itu merupakan kebijakan di dalam mendorong perusahaan di dalam untuk pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan peraturan, sekaligus perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Karena apa? Transparansi dan demokratisasi ini diwujudkan dengan cara mempublikasikan performance kinerja perusahaan-perusahaan itu yang kemudian terbagi di dalam 5 warna tadi, hitam, merah, biru, hijau, dan emas. Dan dari situ masyarakat bisa ikut mengawasi perusahaan-perusahaan terutama yang hitam dan merah ini. Kalau silakan ibu bapak bisa buka di websitenya proper, ada perusahaan-perusahaan yang hitam dan merah itu. Yang ini butuh perhatian kita serius untuk mendorong mereka lebih taat dalam pengelolaan lingkungan dan peduli pada perwujudan kesejahteraan masyarakat. Jadi memang belum sepenuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu di dalam beroperasi itu memenuhi kaidah-kaidah yang menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan tema tentang pemberdayaan
masyarakat ini, kalau kita hubungkan dengan konsep triple bottom line-nya Elkington, itu berhubungan dengan aspek people atau dimensi sosial di dalam perusahaan, atau dengan kata lain disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan, saya berasal dari salah satu departemen di Visipol UGM, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Departemen kami memiliki 3 fokus kajian: social policy, community empowerment, dan corporate social responsibility. Nah, tentang CSR dan community empowerment itu menjadi bagian dari fokus kajian ini, sehingga tentu sudah sangat tepat di dalam proper ini kami bisa berkontribusi, tumbuh berkembang bersama dengan KLHK, dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya peserta proper, untuk mendorong peningkatan performance kinerja perusahaan itu agar di dalam pengembangan program-program mereka memiliki karakteristik yang kuat yang berdimensi pemberdayaan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proper dibagi ada 4 jenis program dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, program bersifat charity atau karitatif, seperti donasi, pemberian sembako, pengobatan massal, beasiswa, itu silakan perusahaan melakukan itu, boleh-boleh saja. Yang kedua, infrastruktur, perbaikan jalan, pembuatan fasilitas publik, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya, silahkan dilakukan juga. Yang ketiga, pengembangan kapasitas melalui pelatihan, studi banding ditujukan pada masyarakat, silahkan. Nah, yang perlu diperbanyak adalah yang berjenis pemberdayaan. Kita pinjam konsep dari salah satu tokoh di dalam pembangunan yang berpusat pada manusia, David Korten, tentang help the people to help themselves. Artinya kita membantu atau memfasilitasi orang lain agar mereka akhirnya bisa membantu dirinya sendiri, atau dengan kata lain mandiri. Nah, kegiatan-kegiatan pemberdayaan itu diarahkan dengan cita-cita seperti itu. Silakan sekali lagi, jika akan melakukan program yang berjenis karitatif, infrastruktur, pengembangan kapasitas, tapi perbanyaklah yang berdimensi pemberdayaan. Dan kalau sampai di level proper yang tertinggi, predikat tertinggi itu emas, maka yang dilihat adalah jenis program pemberdayaan yang memiliki dimensi inovasi sosial. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu dalam kegiatannya lebih banyak melakukan program-program berjenis karitatif dan infrastruktur, tentu masih kurang kuat untuk berkompetisi di level proper emas. Harus program-program yang mempunyai karakteristik pemberdayaan, yang mampu memandirikan mereka, menyejahterakan mereka, sehingga tidak tergantung pada pihak-pihak lain. Cara perusahaan untuk menyejahterakan masyarakat banyak. Melalui program charity, perusahaan kan banyak alokasi anggaran untuk itu, misalnya beri aja sembako, kemudian masyarakat tiap bulan dipenuhi kebutuhannya, mereka sejahtera, paling tidak pemenuhan basic needs, kebutuhan dasarnya. Tapi kan cara seperti ini sangat berbahaya untuk keberlanjutan. Ingat, perusahaan itu
didirikan untuk orientasi bisnis dalam arti memperoleh profit, jika suatu saat hitung-hitungan bisnisnya sudah tidak menguntungkan lagi, perusahaan akan pindah. Misalnya yang berkarakteristik unrenewable resources dengan berbahan baku tidak terbarukan, setelah bahan bakunya habis, perusahaan akan pindah. Nah, kalau jenis-jenis program CSR-nya itu melakukan yang bersifat charity, donasi, ikut pergi juga kan donasinya, masyarakat berikutnya akan minta pada siapa? Makanya lakukan yang memandirikan mereka. Boleh melakukan yang charity tapi terukur dan dalam jangka pendek, sesuai dengan momen, misalnya menjelang hari besar keagamaan. Seperti sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha, memberi bantuan donasi korban, hewan korban, silahkan, bagus itu. Nah, tapi nanti diperbanyak yang misalnya berbanyak yang memandirikan, yang memberdayakan tadi, yang misalnya dengan memfasilitasi masyarakat di daerah rural pedesaan untuk peternak, sehingga ternaknya itu menjadi salah satu pendukung pemenuhan kebutuhan mereka, penghidupan mereka, mata pencarian mereka bidang peternakan atau pertanian secara luas. Cara lain perusahaan mensejahterakan masyarakat bisa dengan merekrut sebanyak-banyaknya masyarakat sekitar, direkrut sebagai pegawai. Nah, ini kalau kebablasan juga bahaya, bahwa sebagian pekerja di perusahaan berasal dari masyarakat sekitar, iya, tapi tentu tidak semuanya. Perusahaan akan melakukan seleksi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan perusahaan dan kompetensi masyarakatnya, sehingga akan tersaring sebagian pekerjanya berasal dari masyarakat setempat. Kalau semua masyarakat pekerjaannya diisi oleh masyarakat setempat, nanti kalau perusahaannya itu akhirnya tutup karena secara bisnis sudah tidak menguntungkan, semuanya jadi pengangguran kan masyarakatnya. Itu bahaya. Nah, maka sebagian staf diisi oleh masyarakat setempat, dan banyak yang kemudian dilakukan adalah mengoptimalkan potensi lokal sebagai basis penghidupannya mereka. Ini manfaat-manfaat CSR baik bagi internal perusahaan maupun yang berikutnya nanti bagi masyarakat. Jadi berdasar risetnya SISEK ini banyak manfaatnya CSR. Jadi tidak hanya license to operate atau social license to operate itu ya, izin sosial dari masyarakat, tetapi banyak manfaatnya. Bahkan kalau perusahaan mampu menerapkan pengembangan konsep CSR yang disebut dengan CSV, Creating Share Value, ataupun CSI, Corporate Social Innovation. Jadi itu varian-varian di dalam pengembangan CSR ya. Itu bisa mendorong employee motivation, making profit, cost reduction, dan seterusnya. Tentu sementara itu di sisi lain banyak manfaatnya bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan mereka. Dan Kinling dari publikasinya menyatakan bahwa CSR itu terus-menerus berkembang secara signifikan ya, secara nyata. Bahkan kemudian pandemi itu mampu semakin mendukung peran perusahaan secara sosial. Maka kemudian di dalam proper ini juga memasukkan kriteria tanggap kebencanaan tadi ya, pandemi sebagai salah satu bentuk bencana. Dan pada akhirnya
ternyata dari risetnya Kainling, 77% konsumen itu mempengaruhi terpengaruh pola konsumsinya karena melihat performance kinerja perusahaan. Nah, ini sebenarnya juga tersirat urgensi pentingnya kita sebagai bagian dari konsumen. Kita itu juga ada kalanya menjadi konsumen, itu menjadi konsumen yang teliti gitu ya, di dalam mengkonsumsi bahan-bahan produk-produk yang kita butuhkan, untuk memperhatikan track record perusahaan, walaupun dalam kenyataannya konsumen kita itu secara umum lebih mempertimbangkan harga ya dibanding track record perusahaan tersebut. Jadi artinya apa? Yang penting harganya murah. Bahwa ternyata perusahaan yang menjual produk dengan harga murah itu ternyata kinerjanya masih merusak lingkungan, itu belum terlalu kita perhatikan. Makanya di sini juga dibutuhkan kesadaran konsumen juga untuk mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang memang punya komitmen untuk keberlanjutan lingkungan dan sosial ini, sehingga di dalam proses konsumsinya memprioritaskan pada perusahaan tersebut. Di risetnya Kainling ini juga mengatakan bahwa 73% investor itu memutuskan investasinya itu kepada perusahaan-perusahaan yang punya kepedulian lingkungan dan sosial. Nah, dalam realitasnya ternyata tidak semua perusahaan mempunyai kepedulian terhadap CSR. Gretner membagi di dalam beberapa kategori 4 ya: reaction, defense, accommodation, dan proaction. Ini yang lebih mudah ya. Idealnya perusahaan itu bersifat proaktif di dalam melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Tapi ternyata ada perusahaan yang tidak melakukannya, bahkan cenderung menolak dengan berbagai alasan. Atau kalau melakukannya, menunggu proposal dari masyarakat. Jadi dia tidak proaktif. Padahal perusahaan itu menjadi salah satu aktor yang memiliki resource, di mana resource ini bisa dimanfaatkan untuk berkontribusi terhadap peningkatan derajat kehidupan masyarakat. Termasuk manusia-manusia di perusahaan sebagai pelaku atau pengawal program-program CSR, itu sebenarnya mempunyai ada kesempatan yang sangat baik untuk dia memperkuat, memperbanyak, memperdalam bentuk-bentuk karya kemanusiaan yang sebenarnya dia sendiri secara individual pasti sudah melakukannya. Saya selalu mengatakan ada ibu bapak di perusahaan yang oleh perusahaan diberi amanah untuk mengawal program CSR, itu lakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Karena di situ sebenarnya ada kesempatan ibu bapak untuk berbuat kemuliaan bagi orang lain. Kita diberi amanah oleh perusahaan itu untuk meningkatkan derajat kehidupannya masyarakat melalui CSR. Optimalkan itu, manfaatkan. Karena apa? Hidup kita itu akan lebih bermakna, akan lebih berharga, akan lebih semakin baik, semakin sempurna jika kita mampu bermanfaat bagi orang lain, dan kesempatan itu sangat besar ketika kita memperoleh amanah untuk mengawal program CSR. Nah, memang tantangannya itu karena kita menghadapi manusia yang pemikirannya macam-macam, itu tentu beragam juga tantangannya, dari yang soft sampai hard. Tapi kalau niatnya itu sudah baik, kan CSR itu kan niatnya baik.
apapun hambatannya bisa kita hadapi dengan semangat mau berbuat baik, kok takut. Jadi sekali lagi laksanakan dengan serius ini. Kembali ke proper, rute di dalam proper, tahapan-tahapan di dalam proper ketika masuk ke zona hijau dan emas, beyond compliance yang sudah memasukkan kriteria pemberdayaan masyarakat itu seperti ini ya. Jadi nanti perusahaan akan mengumpulkan dokumennya diantaranya adalah DRKPL atau dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan. Kemudian dokumen hijau, yang disebut dengan dokumen hijau itu yang berwarna hijau itu, dari penilaian daur hidup sampai dengan tanggap kebencanaan. Nah, kemudian dokumen hijau ini, DRKPL dan dokumen hijau ini akan direview, kemudian perusahaan akan masuk pada zona dari calon kandidat hijau pindah ke kandidat hijau. Setelah di kandidat hijau ini maka akan diverifikasi dokumen-dokumen yang tadi ya, yang berwarna hijau ini, kemudian akan dijumlah nilainya. Jadi yang dikumpulkan adalah dokumen tertulis, diverifikasi, ada nilainya, kemudian nilainya itu akan dimasukkan di dalam passing grade. Ini saya beri contoh aja capaian di masing-masing kriteria ini. Ini kriterianya yang di bawah ini ada warna biru SML sampai dengan yang paling akhir warna kuning gading ini yang kebencanaan, itu nanti akan kelihatan nilai-nilainya di situ, nanti ada rapotnya. Jadi balok yang panjang itu berarti nilainya tinggi, sementara balok yang masih kecil itu berarti nilainya rendah di masing-masing kriteria. Nah, kalau lihat di sana untuk khusus kriteria pemberdayaan masyarakat itu yang warna abu-abu itu ada yang sudah tinggi tapi juga ada yang masih rendah. Dan sebenarnya kalau kita cermati rincian dari kriteria pemberdayaan dalam masyarakat, ini ada 8 poin yang menunjukkan bagaimana tata kelola. Sekali lagi yang diverifikasi adalah tata kelola perusahaan di dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Apakah ada kebijakan tentang pengembangan pemberdayaan masyarakat, apakah memiliki struktur dan orang-orang yang khusus mengawal program CSR, alokasi dana, perencanaan, implementasi MONEF, hubungan sosial yang terdiri dari stakeholder engagement, hubungan kerja internal dan eksternal, dan akhirnya publikasi penghargaan. Jadi yang tidak kita lihat adalah bagaimana sekali lagi tata kelola perusahaan di dalam mengawal program CSR. Sejak perencanaan dimulai dari pemetaan social mapping, kemudian dari perencanaan 5 tahun di breakdown di dalam rencana kerja 5 tahunan, diimplementasikan, dimonitoring evaluasi, dan kemudian menjadi siklus seperti terus menerus untuk tadi ya, mendorong performance kinerja perusahaan yang lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Dan kriteria berikutnya adalah tanggap bencana. Kalau yang tadi kriteria pemberdayaan masyarakat 100 poin, ini 25 poin, di mana kriteria ini muncul untuk mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi di dalam penanganan bencana. Dari 10 aspek penilaian itu, 1-5 itu kan tahapan penanggulangan bencana. 1, 2, 3 itu sebelum bencana, tanggap darurat, nomor 4 itu pada saat bencana, dan nomor 5 pemulihan itu pasca bencana. Bagaimana mampu mengembangkan program yang berjenis pemberdayaan untuk memulihkan kembali kehidupan para korban bencana. Dan yang terakhir, untuk capaian di proper emas,
itu ada kriteria yang disebut dengan inovasi sosial. Ini saya mengambil bahan presentasi dari Pak Dirjen, Dirjen PPKL. PPKL itu adalah salah satu dirjen di KLHK yang memang mengawal proper ini ya. PPKL itu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi proper itu secara struktural berada di bawah dirjen ini. Ada sekretariat proper yang bermitra dengan berbagai pihak tadi, dengan berbagai perguruan tinggi, salah satunya dengan UGM, dengan PSDK yang untuk kriteria pemberdayaan masyarakat, tanggap kebencanaan, dan inovasi sosial. Yang inovasi sosial itu terdiri dari mekanisme penilaiannya secara umum, menyangkut aspek status, kemudian unsur-unsur yang harus dipenuhi, core kompetensi, LCA, dan sensitivitas kondisi krisis akibat bencana, dan memenuhi komponen-komponen juga yang diambil dari literaturnya Portales tentang Social Innovation and Social Entrepreneurship, kemampuan program menjawab kebutuhan sosial, novelty atau kebaruan, aktivitas, dan kemampuan meningkatkan kapasitas sosial. Baik, saya kira itu Mas Rohmat presentasi saya untuk mengawali diskusi kita, yang saya mulai dengan apa itu pemberdayaan, kemudian bagaimana pemberdayaan itu diinjeksikan atau diintegrasikan di dalam proper, dan apa komponen-komponen yang harus dipenuhi di dalam kriteria pemberdayaan masyarakat di proper. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih Mas Kris atas waktu dan materi yang telah disampaikan. Ada beberapa quote yang saya kira menarik untuk kembali disampaikan juga, bahwa rekan-rekan yang saat ini menjabat sebagai atau mempunyai jabatan struktural di CSR ataupun Komdev dimanapun itu menjadi kesempatan yang sangat mulia untuk dimanfaatkan dengan baik dalam rangka tadi mendistribusikan kekuasaan atau mendistribusikan kekuatan kepada mereka yang powerless, dan itu menjadikan kita lebih bermakna. Saya kira itu penting sekali ya Mas Kris ya. Kapan lagi bisa seperti itu? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi sebelumnya saya ada pertanyaan dulu, Mas Kris. Ini kan muncul konsep CSR, kemudian ada konsep CSV, kemudian ada lagi proper. Ini bagaimana Mas Kris menanggapinya? Ataukah CSV ini bagian dari proper, atau proper ini instrumen yang sebenarnya menyeluruh, atau seperti apa? Oke, kalau kriterianya yang di proper disebut dengan tadi ya, pemberdayaan masyarakat. Mengapa kita gunakan terminologi itu? Karena kita mendorong perusahaan-perusahaan itu di dalam praktek atau aksi tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial itu kan corporate social responsibility. Itu diperbanyak, diperkuat yang memiliki dimensi pemberdayaan. Sebab tadi juga sudah saya sebutkan, ada 4 jenis program dalam rangka CSR, yaitu charity, karitatif, infrastruktur, pengembangan kapasitas, capacity building, dan pemberdayaan. Nah, yang didorong diperbanyak itu adalah yang berjenis pemberdayaan. Nah, CSV itu adalah varian di dalam CSR. CSV itu pada intinya ya konsep share value itu adalah bagaimana perusahaan mengembangkan program dalam rangka tanggung jawab sosialnya yang mempunyai kontribusi balik bagi perusahaan. Ini saya ambil contoh yang mudah aja ya. Perusahaan yang memperoleh proper emas itu salah satunya adalah perusahaan jamu Sido Muncul.
Dia mengembangkan program dalam CS, dalam bentuk CSV-nya gini, memfasilitasi masyarakat marginal, para petani-petani marginal termasuk pemuda-pemudanya itu untuk mengembangkan budidaya kapulaga. Jadi scale pengetahuan dan scale keterampilan yang dimiliki oleh Sido Muncul itu dimanfaatkan untuk memfasilitasi masyarakat mengembangkan pertanian budidaya kapulaga, termasuk dinamika tata kelola lembaga, kemudian ada pengembangan mesin pengering di sana, di pedesaan, di Banyumas sana, yang kemudian kapulagonya ini bisa dijual ke Sido Muncul. Artinya Sido Muncul terjamin pasokan bahan bakunya. Artinya kan menguntungkan ini. Di satu sisi masyarakat diuntungkan karena berkembang pengetahuan keterampilannya dalam budidaya pertanian, khususnya kapulaga. Di sisi lain, perusahaan juga terjamin pasokan bahan bakunya. Hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai kemudian ketergantungan masyarakat ini pada pembelian Sido Muncul. Dia harus dibuka juga pasarnya pada peluang-peluang untuk menjual produk pertaniannya di luar perusahaan. Ini contoh dari praktek CSV. Jadi CSV itu bukan berarti berbeda dengan CSR, ya bagian ya. CSV itu bagian dari CSR yang mempunyai karakteristik yang secara sederhana saya contohkan dari programnya perusahaan jamu tadi. Begitu, Mas Rohmat. Oke, Mas Kris. Ini ada pertanyaan yang mungkin hampir sama, cuma berbeda pembahasan dari Mas Arsi, Mas atau Mbak ya? Mas Arsi dari Resilient Indonesia. Untuk secara konseptual, Corporate Social Innovation ini apakah antitesis dari konsep CSR? Dan bagaimana urgensi CSI beroperasi di Indonesia menurut Mas Kris? Ya, CSI itu Corporate Social Innovation itu yang lebih baru lagi dari CSV. Tapi bukan antitesis menurut saya itu. Ya tadi varian pengembangan. Jadi CSV itu CSR+, CSI itu CSV+. Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh CSI itu adalah konsep employee engagement yang membedakannya dengan CSV. Jadi yang namanya program-program sosial dilakukan oleh perusahaan tidak lagi menjadi pelaksana utamanya itu tim CSR, entah namanya divisi, departemen atau bagian unit CSR, tetapi melibatkan seluruh komponen perusahaan. Sehingga staf perusahaan kalau ditanya, apa sih program perusahaanmu untuk masyarakat, tidak hanya tim CSR yang bisa menjawab. Semua staf bisa menjawab karena pernah terlibat di dalamnya. Nah, hal yang seperti ini yang didorong di dalam proper untuk terus dikembangkan ya, Mas Rohmat, untuk memasukkan komponen-komponen terkini di dalam kaitannya perkembangan wacana secara global tentang pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan itu, tentang CSV, tentang CSI, dan kalau kemudian kita hubungkan dengan tadi presentasi saya yang inovasi sosial tentang core kompetensi, itu core kompetensi itu core business or core kompetensi itu adalah mendorong staf perusahaan dari berbagai departemen dalam berbagai divisi untuk ikut berkontribusi di dalam merumuskan program CSR dan memfasilitasi, mendampingi masyarakat dalam proses-proses untuk peningkatan keterampilan menuju kesejahteraan mereka. Mas Rahmat, ya. Saya izin menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di chat ini ya. Biar mereka sudah
Saya langsung aja, nggak usah dibacakan Mas, karena saya bisa Oh, nggih. mengakses. Ya. Ini dari Mas Agung ya, Mas Agung Mahdi. Yang jadi masalah jika ternyata pemerintah sebagai penegak hukum dan pengawas berjalan proper tidak menjalankan perannya secara serius. Entah itu karena terjadi best interest ya saya kira ya, juga karena tidak adanya desakan publik. Jadi gini Mas Agung, karena sifat dari proper ini tadi yang saya katakan transparan dan demokratis, jadi silahkan perusahaan-perusahaan itu ikut berpartisipasi, masyarakat ikut berpartisipasi di sini ya, entah itu LSM atau apa, untuk misalnya berkomunikasi ke KLHK, Sekpro untuk menunjukkan ya pembacaan masyarakat ini terhadap perusahaan-perusahaan yang ikut di proper ini. Jadi ruang untuk memberi masukan itu bisa ditujukan pada sekretariat proper. Tapi sekali lagi tujuan dari proper ini sebenarnya mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia itu dalam beroperasinya peduli pada keberlanjutan lingkungan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hanya yang ikut masih sedikit, Mas Agung, 3.000-an. Sementara perusahaan di Indonesia itu kan banyak sekali itu. Yang ikut proper itu kalau kita cek di publikasi dari KLHK untuk tahun 2023 ini baru 3.000-an. Sementara perusahaannya ratusan ribu kan. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang CSI ya, yang tadi sudah disinggung oleh Mas moderator, sudah saya coba jawab. Ada pertanyaan dari Mbak Nur Komaria, apa yang penting dari pembangunan dan pemberdayaan? Tadi sudah saya sampaikan, pemberdayaan itu varian dalam pembangunan ya. Jadi pembangunan itu pendekatannya macam-macam. Kalau kita cermati perkembangan teori-teori pendekatan pembangunan itu, yang awal muncul itu kan pertumbuhan itu ya, growth itu ya. Kemudian ada dependensi, people centered development, basic need dan seterusnya. Kemudian yang tahun 90-an, sebagaimana tadi presentasi di awal saya, muncul konsep pemberdayaan. Kalau development itu netral, proses terencana menuju masa depan yang lebih baik. Konsepnya netral development tuh. Yang membuat variannya beragam itu karena pendekatan menuju masa depan yang lebih baik itu beragam. Nah, empowerment itu karakteristiknya yang khas itu adalah pemberian kekuatan dan kekuasaan tadi. Power dalam dimensi kekuatan dan kekuasaan. Contoh sederhana, memberi kekuatan itu dengan cara memberi pelatihan, meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan, memberi dukungan pendanaan untuk modal usaha, itu pemberian kekuatan. Tapi pemberian kekuasaan itu dengan cara bagi perusahaan sendiri yang selama ini misalnya merumuskan program CSR itu bersifat top down, diputuskan sendiri oleh perusahaan, kemudian diubah dengan membuka ruang partisipasi warga, itu sudah memberi kekuasaan warga bagi perusahaan. Tapi perusahaan juga bisa membuka atau memberi peluang tema kekuasaan yang lebih besar. Misalnya, selama ini perhatian pemerintah lokal, pemerintah desa terhadap masyarakat kurang kuat. Terutama masyarakat marginal, buruh tani misalnya itu banyak ditinggalkan di dalam pembangunan desa. Nah, perusahaan melalui programnya juga bisa sekaligus melakukan advokasi, mempengaruhi pemerintah untuk lebih peduli kepada buruh tani tadi. Hanya saja tentu cara advokasi yang dilakukan oleh perusahaan itu berbeda dengan cara advokasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Kalau organisasi masyarakat sipil advokasinya bisa langsung ya cenderung bisa
middle ke hard gitu ya. Tapi kalau perusahaan tuh ya soft ya, dalam hal ini strateginya. Ambil contoh ya, cara organisasi masyarakat sipil mempengaruhi kebijakan pemerintah kan yang hard itu misalnya dengan melakukan aksi massa, demonstrasi. Tapi kan kalau perusahaan nggak pernah kita temukan perusahaan kok mengorganisir masyarakat demo pemerintah, nggak pernah. Bahkan yang terjadi masyarakat demo perusahaan ya. Makanya yang katakan tadi, cara perusahaan itu berkontribusi dalam dimensi kekuasaan, khususnya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah itu biasanya soft, dengan membangun kemitraan. Yang kedua, cara mengukur proper untuk lebih sustainable economic ya. Secara gampang kalau keberlanjutan secara ekonomik bisa kita ukur dengan, bisa kita lihat apakah terbuka peluang usaha, peluang kerja, peluang usaha, bukan langsung ke pendapatannya ya, peluang usahanya dengan memanfaatkan potensi lokal. Seperti yang saya contohkan tadi, yang dilakukan oleh Sido Muncul itu adalah mengembangkan memanfaatkan potensi lokal di bidang pertanian untuk sebagai basis penghidupan masyarakat. Sehingga sustainable livelihood-nya, keberlanjutan penghidupannya itu terjamin oleh potensi mereka sendiri, oleh sumber daya yang ada sendiri. Kemudian juga kita mempunyai ada ESG, GRI. Diambil contoh tentang ESG ya. Komponen-komponen di dalam ESG itu sebagian juga sudah masuk di dalam proper. Seperti misalnya stakeholder engagement. Kemudian memang kalau di ESG lebih rinci ya tentang perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawannya. Itu di ESG ditanyakan, diverifikasi mendalam. Tapi kalau di dalam proper kita tidak sampai masuk ke sana. Yang diverifikasi adalah keberadaan serikat pekerja dan PKB, perjanjian kerja bersama. Karena di dalam bagi proper keberadaan serikat pekerja itu menjadi media pekerja buruh untuk bernegosiasi dengan manajemen. Begitu juga keberadaan PKB itu menjadi bukti bahwa proses perumusan tata cara relasi antara manajemen buruh itu berlangsung secara balance of power tadi ya, tidak mendominasi yang diwujudkan di dalam PKB, di mana di dalam PKB itu tentu melibatkan serikat pekerja tadi. Kalau yang di ESG itu lebih rinci, memang sampai ditanya tentang fasilitas untuk kesehatan dan seterusnya. Stakeholder engagement kita juga masukkan di dalam proper juga. Ini banyak sekali pertanyaannya ya, Mas Rohmat. Barangkali nanti tolong dibantu untuk bisa memframing atau menggabungkan beberapa pertanyaan. Ya, oke Mas. Ini misalnya lanjutkan dari Mas Agung Mahdi ya. Apakah ada semacam intensif dari pemerintah sehingga tidak hanya puas dengan status proper biru saja, tapi terpacu untuk status hijau dan emas? Ada insentifnya. Jadi KLHK itu punya kerjasama dengan Bank Indonesia bagi perusahaan-perusahaan yang status propernya itu hijau dan emas, itu proses untuk mencari dukungan pembiayaan dari perbankan itu lebih dipermudah dibanding yang berstatus biru. Itu salah satu insentif di dalam proper. Dan data yang ada di dalam proper itu bisa dimanfaatkan juga untuk memenuhi apa ya yang disebut dengan yang tadi disinggung dengan ESG, GRI itu kebutuhan-kebutuhan di tingkat global, akuntabilitas di tingkat global yang
itu diperhatikan, sangat diperhatikan oleh para investor. Seperti yang tadi saya ambil dari Kainlink, 73% investor itu di dalam investasinya sangat memperhatikan track record performance kinerja perusahaan di dalam lingkungan dan sosial. Nah, yang kedua, problemnya masyarakat sekarang cenderung memilih pendekatan karitatif timbang atau daripada pemberdayaan. Betul, Mas. Betul, Pak. Itu karena warisan lama juga. Barangkali di masa lalu perusahaan-perusahaan itu, jadi kita kan mewarisi cara kerja pendahulu kita di perusahaan yang di dalam melakukan program-program tanggung jawab sosial itu dulunya lebih banyak melakukan yang bersifat charity, karitatif. Sehingga mindset masyarakat terbentuk seperti itu. Nah, nanti lambat laun kita mengubahnya. Kalau toh mentok di kalangan yang sudah tua-tua, masyarakat yang sudah senior-senior itu, yang digarap orientasinya yang pada pindah ke anak-anak muda itu, supaya mereka tidak terdistorsi bahwa yang namanya CSR itu adalah bagi-bagi sembako dan sejenisnya itu. Tapi kita yuk optimalkan potensi lokal sebagai basis penghidupan masyarakat. Itu butuh proses memang, dan kadang-kadang butuh alih generasi juga. Pemerintah sebagai wasit juga tidak berani mengambil peran tegas ketika hal tersebut terjadi. Ya, di pemerintah sendiri pun punya program ini kan, BLT, bantuan langsung. BLT itu kan jelas program yang berjenis karitatif, Raskin itu ya. Tadi saya sampaikan, program yang berjenis charity karitatif itu boleh tetapi terkontrol. Karena kalau kebablasan, bantuan kita itu justru akan mematikan masyarakat, mematikan kreativitas dan kemandirian mereka. Nah, contoh mudah untuk membuat justifikasi program yang bersifat charity itu penting ketika bencana misalnya. Nah, bencana itu ketika terjadi bencana, program yang kita lakukan segera adalah yang bersifat charity, karitatif, karena kondisi membutuhkan itu. Tapi dalam jangka panjang harus kita pulihkan. Apalagi kalau kita bicara tentang masyarakat yang normal. Nah, tadi saya contohkan ini sebentar lagi Idul Adha, diberi bantuan korban, hewan korban, silahkan boleh. Tapi jangan keterusan, momen aja. Idul Adha kan setahun sekali kan, ya pas momen itu aja. Nah, untuk kegiatan-kegiatan di luar itu ya barangkali masyarakat difasilitasi untuk budidaya ternak kambing, sapi dan lain-lain untuk menjadi basis penghidupan mereka. Kemudian ada ini Nopadila ini ya. Ini nyambung sama yang ulayat ini, Mas. Ya, gimana? Ya, jadi yang pertanyaan ini dari Mas Arif PT GDI Nabire ini, pandangan Mas Kris terhadap bantuan karitatif yang diminta pemilik ulayat. Mengingat kami di Papua sudah membayar dalam hasil kayu ulayat, perusahaan tidak bisa terlalu ikut campur dalam pengelolaan uang ulayat. Maksudnya gimana, Mas? Pemberian bantuan karitatif untuk masyarakat adat? Ya, untuk masyarakat adat. Mungkin Mas Arif Erlangga bisa open mic? Iya, barangkali bisa disampaikan langsung agar konteksnya lebih jelas. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Iya, gini Bapak. Jadi kan kami ini kan bekerja di daerah Papua ya, sudah ada kepemilikan ulayat. Ya. Jadi kadang kita mau bikin program pemberdayaan, cuman terkendala sama pemilik ulayat yang lain atau yang ini. Jadi kadang kita suka dapat komplain gitu, Bapak. Karena kan, ya. Jadi kita kendala sama ini, sama batas ulayat dan sebagainya gitu. Ya, begitu. Saya Bapak paham itu apalagi khasnya Papua atau daerah-daerah yang masih ada indigenous people, masyarakat adat, anak rakyat. Itu sebenarnya solusinya di depan, Mas Arif Erlangga. Iya. Artinya kesepakatannya dibangun yang lintas ini ya, lintas kelompok-kelompok adat ini. Karena kalau kita mengandalkan
pendekatan hukum positif misalnya melalui akta notaris di sana nggak laku ya sana itu hukum positifnya. Jadi hukum adatnya sangat kuat sehingga ketika kita bernegosiasi dengan masyarakat itu harus merepresentasikan kelompok-kelompok kepentingan yang merasa memiliki wilayah tersebut sehingga nggak ada kendala itu. Kalau toh itu ternyata dulu yang kita lakukan belum representasi, kita melakukan pendekatan dulu ke mereka. Jadi memang butuh proses untuk bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan banyak pihak. Belum lagi nanti ada karena saya juga pernah berproses di komunitas adat ya, di indigenous people, tapi bukan di Papua tapi di Timor. Itu nanti ada fragmentasi juga ternyata di masyarakat itu. Ada konflik-konflik horizontal sampai kemudian memunculkan istilah ada tokoh adat palsu gitu ya, karena dianggap mereka itu tidak merepresentasikan kepentingannya masyarakat adat yang luas itu ya. Jadi pendekatan ya di dalam pada banyak kelompok-kelompok kepentingan sehingga kita tidak kemudian dikomplain oleh satu kelompok karena merasa mereka memiliki wilayah tersebut tapi tidak pernah diajak berembuk. Solusinya di situ, Mas. Di depan, kalau toh ternyata sekarang ada hambatan dari kelompok kepentingan kelompok adat yang lain, itu harus ada pendekatan pada mereka. Social mapping itu penting makanya ya, pemetaan sosial. Nah, kalau di Papua itu pemetaan sosial yang tidak hanya memperhatikan wilayah administratif berdasar hukum positif, misalnya dengan berbasis pada akte tanah, tetapi betul-betul memperhatikan berbagai kelompok-kelompok yang ada di sana. Nah, kalau bicara Papua, saya tertarik cerita tentang salah satu perusahaan di Papua, yaitu di Sorong, yang memperoleh proper emas. Tetapi tentu program unggulannya itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan di Kalimantan, Sumatera, Jawa itu di dalam memperoleh proper emasnya. Jadi perusahaan ini di sana program-program yang dilakukan umumnya masih memenuhi kebutuhan dasar ya. Mengubah pola hidup untuk PHBS, pola hidup bersih dan sehat, kesehatan, isu kesehatan, memenuhi kebutuhan dasar air, pendidikan, dan mulai melakukan demplot-demplot untuk membuat pertanian menetap karena masyarakatnya masih berburu dan meramu. Di mana kalau kegiatan seperti itu misalnya di Jawa, itu kan hal yang sudah biasa. Tapi di sana sesuatu yang luar biasa. Karena masyarakat adat mulai dikenalkan dengan cara budidaya dengan memanfaatkan lahan di sekitar rumah mereka. Sebelumnya mereka berburu dan meramu. Hunting and fishing, food catering. Nah, perusahaan ini di dalam proper diapresiasi dengan proper emas tertinggi di dalam proper karena melakukan program yang sesuai dengan kebutuhan konteks lokal dan bermanfaat bagi masyarakat untuk membangun kemandirian versi komunitas yang ada di situ. Jadi varian-variannya itu beragam dari berbagai daerah. Oke, saya lanjutkan yang saya baca, nanti tolong dibantu ya. Ini dari Tepi Fadila. Maksimal suatu program masyarakat diangkat dalam proper, apakah boleh? Boleh. Jadi bisa sampai 3 kali atau bahkan lebih ya barangkali, tergantung apakah tiap tahun itu ada kebaruan-kebaruan yang ada di program tersebut. Jadi tidak satu program cukup selesai di dalam satu periode proper, tapi bisa beberapa kali. Tergantung kemampuan kita menunjukkan sisi-sisi inovasi sosial yang berkembang meskipun programnya sama, misalnya ya jumlah penerima manfaatnya bertambah, kemudian
wilayahnya semakin luas, meskipun bingkai payung programnya sama. Itu contoh-contoh simpel, sederhana untuk menunjukkan perkembangan perubahan suatu program. Mungkin ini hampir sama, Mas Kris. Dari Mbak Yolanda Ica, kalau untuk program yang sifatnya multi-years ini apakah memiliki kriteria penilaian yang lebih tinggi? Atau seperti apa? Ya, program yang pemberdayaan, program yang berdimensi pemberdayaan itu sendiri pun pasti program yang bersifat jangka panjang. Tidak ada pemberdayaan itu selesai dalam hitungan bulan. Pemberdayaan itu pasti jangka panjang, bahkan multi-years. Saya senang mengilustrasikan program yang berjenis pemberdayaan itu seperti proses atau pengalaman hidup kita ya. Cara orang tua kita membesarkan kita sebagai anak-anaknya, itu adalah cara yang memberdayakan. Termasuk di forum ini barangkali sudah ada orang tua yang membesarkan anak-anaknya, itu pasti cara yang memberdayakan. Tidak ada orang tua itu membesarkan, mendidik anaknya dengan target si anak terus-menerus tergantung padanya. Pasti targetnya suatu saat mandiri. Nah, ketika si anak itu menuju mandiri, kan butuh proses. Ketika masih kecil, bayi, itu ya kegiatannya charity, disuapi, diberi, belum bisa apa-apa ya. Aktivitasnya charity tadi kalau kita ilustrasikan di program CSR ya. Nanti seiring mulai dewasa dia ditingkatkan kapasitasnya, sekolahkan kursus itu capacity building, diberi perlengkapan kebutuhan untuk mobilitas dia, dibelikan sepeda, motor, itu infrastruktur, hingga kemudian lambat laun si anak ini akhirnya bisa mandiri, nanti bisa berdaya. Tapi setelah mandiri berdaya kan nggak putus hubungan dengan orang tuanya. Begitu juga masyarakat yang sudah berdaya itu tidak akan putus hubungannya dengan perusahaan. Akan terus, dulunya barangkali hubungannya menjadi kelompok sasaran program CSR, tapi setelah berdaya justru menjadi mitra. Ambil contoh, perusahaan memfasilitasi ibu-ibu untuk memanfaatkan potensi lokal di bidang pertanian, membuka usaha mikro kecil menengah UMKM bidang pangan. Dulunya dibantu, diberi pelatihan, diberi dukungan alat untuk membuat produk-produk makanan tadi. Nah, setelah mandiri dia menjadi mitranya perusahaan. Karena apa? Kalau perusahaan butuh konsumsi, rapat dan lain-lain, pengadaannya beli ke kelompok ibu-ibu tadi. Jadi dari sasaran menjadi mitra itu sudah berdaya dia. Hitung hubungannya murni hitungan bisnis. Jadi program sifat berberdaya itu mesti bersifat jangka panjang, multi years. Dan di dalam proper bisa di mute semua aja dulu, Mas. Ya. Tolong, Mas. Oke, jadi bersifat multi years dan kemudian di dalam proper bisa diunggulkan untuk beberapa kali pre-order ketika masuk pre-order proper untuk kompetisi di level emas. Ini juga ada dari Mas Rahmat Siregar dari Universitas Negeri Medan ya, tentang desain pelatihan yang didesain sesuai keinginan si pembuat programnya itu tadi, bersifat top down. Itu diubah. Jadi cara kerja perusahaan yang mengubah model-model seperti ini ya, mendesain pelatihan, didesain sendiri, yang artinya bersifat top down, itu diubah dengan bottom up, mulai dari social mapping, pemetaan social mapping itu kan mengidentifikasi potensi kebutuhan di masyarakat. Kemudian hasil social mapping dimanfaatkan untuk menyusun renstra dan renja.
Penyusunan Rinstra dan Rinja pun juga dilakukan secara partisipatif, sampai ke operasional Rinja itu pun juga dilakukan partisipatif, tahap demi tahap menempatkan masyarakat sebagai subjek. Disitulah peran penting keberadaan staf perusahaan yang memang main jobnya ngurusin CSR. Jadi CSR ini sudah tidak bisa lagi jadikan kerjaan sambilan. Dulunya perusahaan itu kan additional job aja. Orang-orang humas, orang-orang bahkan security ditambahin tugas CSR yang akhirnya kerjanya hanya nunggu proposal. Tapi kan harus proaktif ya, seperti yang disampaikan Kreitner tadi. Itu Mas Rohmat, apalagi kira-kira? Ya, mungkin ini ada yang ditanyakan dari ini Mas, ini menarik ini. Mas Nafiuddin, Pak Kris, dalam diskursus sebenarnya banyak perusahaan ingin meningkatkan statusnya dalam proper dari biru ke hijau, bahkan hijau ke emas. Namun karena biaya yang tinggi, biaya sangat tinggi dikeluarkan, itu jadi termasuk di dalamnya riset-riset yang dilakukan itu, gimana tanggapannya Mas Kris? Jadi kalau kita menggunakan perspektifnya Carol, dari ragam program CSR itu ya, dari economic responsibility, legal responsibility, ethical responsibility, dan citizenship atau filantropi responsibility. Jadi menempatkan perusahaan itu sebagai bagian dari warga negara. Yang namanya CSR itu bersifat voluntary. Jadi kesukarelaan, voluntary. Hanya di Indonesia dibuat mandatori, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang 40 2007 tentang PT, di sana dikatakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang pemanfaatan SDA wajib melaksanakan TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di Permen BUMN pun juga mengatakan wajib. Jadi sesuatu yang sebenarnya bersifat voluntary menjadi mandatori, wajib, karena memang tadi kalau kita merujuk ke risetnya Kreitner, banyak perusahaan yang tidak serius di dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Dan untuk itu karena voluntary, nggak ada sebenarnya kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau di BUMN dikatakan dulu disebut dengan PKBL itu ya, sebelum ke TJSL kan disebut PKBL. PK 2%, BL 2%. Artinya 4% dari keuntungan perusahaan digunakan untuk PKBL, program kemitraan dan bina lingkungan. Tapi besarannya sebenarnya nggak ada spesifik disebutkan berapa harus. Dan itu bagi perusahaan karena bersifat voluntary, berapapun uang yang dikeluarkan perusahaan itu ya sah-sah saja, tergantung kerelaan perusahaan tersebut. Walaupun kalau di BUMN dikatakan harus 4% tadi ya, di dalam konteks PKBL. Dan kalau kemudian beberapa dari alokasi dana CSR itu digunakan untuk riset, nah risetnya itu kan digunakan sebagai bahan untuk menyusun program social mapping. Dan di dalam proper, jangan kemudian, ini yang saya kira masih salah dimaknai oleh perusahaan. Dikira kalau social mapping itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Enggak, dilakukan sendiri oleh perusahaan dengan mengoptimalkan stafnya itu boleh. Maka harus mengembangkan diri terus staf perusahaan yang mengurusi CSR itu, sehingga mampu melakukan pemetaan sosial yang hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis. Jadi yang dinilai itu bukan siapa yang melakukan, tapi isinya. Nah, kalau kemudian perusahaan mengalokasikan
Di mute semua dulu aja, Mas. Kemudian perusahaan mengalokasikan sumber daya manusia yang dimiliki untuk melakukan social mapping sendiri kan nggak akan besar biayanya. Persoalannya kan kadang-kadang perusahaan belum memiliki pengalaman. Makanya saya sarankan kalau ada kerjasama dalam melakukan social mapping, stakeholder engagement, dan lain-lain, itu yang internal belajar sehingga suatu saat bisa melakukan sendiri, sehingga enggak, ya bagi perusahaan anggap aja gini, berarti gajimu bulanan itu sekaligus untuk melakukan social mapping, otomatis kan efisiensi itu, tidak usah meng-hire pihak ketiga untuk melakukan itu. Jadi besaran biaya berapapun itu silakan diputuskan perusahaan. Kalau toh itu muncul pembiayaan itu bisa dilakukan efisiensi dengan melakukan optimalisasi peran dari staf-staf yang dimiliki oleh perusahaan. Itu Mas Rohmat. Ya, oke, Mas Kris dan rekan-rekan sekalian, saya kira sudah saatnya untuk kita selesaikan kegiatan pada siang hari ini. Mungkin ada statement terakhir Mas Kris yang mau disampaikan. Ya, baik, makasih Mas Rohmat dan teman-teman dari Yosai Karya Indonesia yang sudah memfasilitasi acara hari ini. Walaupun mungkin belum tuntas ya, tapi kita masih punya banyak kesempatan lain untuk berdiskusi, baik di dalam forum yang seperti ini maupun pertemuan langsung. Yang hadir di sini adalah para pejuang-pejuang kemanusiaan. Saya mengatakan pejuang kemanusiaan karena ibu bapak punya kepedulian untuk mengoptimalkan peran-peran perusahaan, termasuk pihak-pihak yang lain ya, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, agar di dalam kinerjanya itu memberi manfaat bagi masyarakat. Seninya di dalam mengawal program CSR itu adalah kita berhadapan dengan manusia, dengan masyarakat. Seperti persis yang dialami oleh Mas Arief ya tadi ya, dari Papua, menghadapi indigenous people yang idenya macam-macam. Sehingga kita harus mengakomodasi usulannya kelompok ini yang kadang-kadang bertentangan. Tapi kuncinya ada dua. Kunci strateginya. Yang pertama, berpihaklah selalu pada mereka yang marginal. Berpihaklah pada mereka yang selama ini kehidupannya belum sejahtera, karena program-program CSR itu memang idealnya ditujukan pada mereka-mereka yang belum sejahtera, sehingga bisa meningkat derajat kehidupannya. Jangan sampai program CSR itu kok yang menikmati oleh elit. Mereka yang hidupnya sudah sejahtera, kok jadi sasaran program kita. Itu tidak betul. Jadi tujukan pada mereka-mereka yang marginal. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun hambatannya, tadi sudah saya katakan, kita kan berkarya kemanusiaan. Kita sedang melakukan kebaikan. Berbuat baik itu tidak pernah ada salahnya. Berbuat baik itu tidak perlu takut, sehingga tantangan apapun itu selalu kita hadapi dengan semangat, karena niatnya itu sejak awal memang sudah baik. Dan niat kebaikan itu juga tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi bagi kehidupan kita sendiri, karena tentu Tuhan kita itu selalu mengajarkan manusia itu untuk berbuat kebaikan. Artinya kemuliaan, pahala bagi kita yang melaksanakan program itu. Mari kita terus bergandengan tangan, bersinergi untuk lebih banyak, lebih kuat, lebih beragam lagi di dalam melakukan karya-karya kemanusiaan oleh berbagai pihak, di mana karya kemanusiaan itu akhirnya mampu membawa kesejahteraan bagi semua. Selalu semangat untuk melakukan karya kemanusiaan bagi kesejahteraan bersama.
Terima kasih, matur nuwun. Mohon maaf jika dalam proses fasilitasi presentasi saya ada kekurangan kesalahan. Sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih, saya kembalikan pada Mas Moderator. Ya, terima kasih atas waktu dan materinya Mas Kris. Dan untuk rekan-rekan semua, terima kasih waktunya juga dan sudah beberapa pertanyaan dan atensinya. Mungkin selanjutnya lain waktu kita bisa berjumpa lagi dengan Mas Kris. Sepertinya kurang sehat ya Mas Kris, batuk-batuk ini. Sejak pagi ada kegiatan bicara terus Mas, jadi anu aja, kering aja tenggorokannya. Ini panitia nggak bisa ngasih minum ini Mas Kris. Oke, untuk waktunya terima kasih banyak kepada Mas Kris. Mungkin lain waktu kita sambung kembali dengan tema yang mungkin lebih spesifik, atau mungkin sharing dengan teman-teman pelaku atau praktisi yang memang di area yang tertentu seperti tadi Mas Erlangga dengan warga yang ada di Papua dan adat ulayat seperti tadi itu. Dan sebagai penutup, terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Mbak Vira. Mas Farudin, giliran saya untuk menutup diskusi publik kita pada siang kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita, Pak Kris, atas semua insight-nya sehingga diskusi kita kali ini sangat menarik. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah berkenan ikut berpartisipasi dalam acara ini. Serta apresiasi juga untuk tim Yosai Karya Indonesia karena telah memfasilitasi juga mewadahi diskusi publik dengan tema pemberdayaan masyarakat dan juga proper bersama Pak Kris. Demikian, sebelum saya tutup, akan saya sampaikan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian diskusi publik kami pada siang hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam sehat, salam Nusantara. Salam Nusantara.